Selamat pagi Lause Airin. Selamat pagi Lause Yarni. Ya, kita bersyukur ya Lause ya. Kita bisa datang ke gereja dengan tubuh yang sehat. Iya Lause. Ya, kita sapa adik-adik kita yuk Lause. Selamat pagi semuanya. Ya, semuanya ambil sikap duduk yang tenang. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus duduk dengan tenang, bersikap sopan. Oke Lause, kita akan memuji Tuhan ya Lause ya. Kita mulai dengan lagu mars kita terlebih dahulu kita nyanyikan. Ya Lause. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Kami bersyukur bisa datang dengan semangat beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan, sepanjang ibadah bisa duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Silakan duduk Kalista. Duduk di depan ini aja sayang. Ini masih kosong depan. Masih udah sempit loh di situ. Oke. Ya kita lanjutkan lagi pujian selanjutnya ya Lause ya. Kita nyanyikan lagu yang berjudul Lause, Ikut Tuhanku. Ya Lause. Aku ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikut Yesus ikut ke sorga. Aku ikut sampai ajalku.
ikutmu, aku ikut sampai selamanya. Ya saya dikatakan dalam lagu ini kita berkomitmen untuk Ikut Tuhan, Mas. ya ikut Tuhan sampai ajal kita. Maksudnya apa? Sampai mati ya. Ini di ayat kedua dibilangkan dalam senang, dalam susah, aku ikut Maksudnya adalah kita ikut Tuhan. Jadi biarlah ini jadi apa? Jadi apa Lose? Jadi komitmen kita untuk ikut Tuhan sampai seumur hidup kita ya Lose ya, sampai berjumpa dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan datang. Ya, siap nggak kalau hari ini Tuhan datang? Kita harus siapkan hati kita ikut Tuhan ya. Jadi selagi kita hidup, kita harus selalu mengikut Tuhan ya Lause ya. Kita bersyukur untuk pujian ini, kita lanjutkan lagi pujian selanjutnya yang berjudul Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Pujilah namanya, mintalah maka diberi kepadamu. Carilah dan temukan, ketok pintu maka dibukakannya. Pujilah namanya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Yaitu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita ya. Jadi yang terutama dalam hidup ini adalah mencari Tuhan, meminta pertolongan. Jadi kita bersyukur untuk puji-pujian yang selalu mengingatkan kita, mendorong kita untuk selalu hidup dekat kepada Tuhan ya Lause ya. Kita bersyukur, kita lanjutkan lagi pujian selanjutnya Lause. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa ya Lause ya. Ya, Lause. Ya, jadi tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Apakah kita orang berdosa? Siapa yang merasa berdosa? Tolong angkat tangannya. Semua kita adalah orang berdosa. Jadi kita butuh penyelamat yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus mau datang loh. Mau datang ke dunia hanya untuk
menebus dosa-dosa kita. Ya, kita bersyukur pujian ini juga. Kita lanjutkan lagi lagu selanjutnya, Lause, hidup selamanya. Ya, Lause. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Ya, kita bersyukur juga mempunyai Tuhan yang Hiduplah. ya, dia bukan hanya mati saja, tapi dia juga menunjukkan bahwa dirinya bisa mengalahkan maut. Jadi dia bisa bangkit dari kematian, ya Lause ya. Iya. Ya, kita bersyukur untuk Tuhan kita yang begitu luar biasa. Maha kuasanya Tuhan, ya. Kita bersyukur. Ya, kita lanjutkan lagi pujian selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan. Kita minta adik-adik TK yang akan membawakan persembahan, kita nyanyikan lagu Beri Syukur, ya Lause ya. Ya langsung. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Apapun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Laki-laki saja? Perempuan? Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita minta Laus Anton untuk pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik ikuti Lause berdoa. Semua tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat kasih Tuhan kepada setiap kami, anak-anak sekolah minggu yang rajin, yang taat, datang beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa mama yang memelihara kami. Berikan kami Tuhan segala kebutuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk tubuh jasmani kami yang sehat, yang mampu berjalan ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru memberikan persembahan. Tolong Tuhan, berkati persembahan kami.
Sebentar kami mau masuk kelas. Pimpin kami Tuhan, agar mau mendengar firman-Mu yang akan dibawa oleh Lause. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Makasih Lause Anton, makasih adik-adik TK. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman ya Lause ya. Ya Lause bantu. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam jam 8 sampai 8.30. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Ya. Asisten juga ya, asisten GSM dan anak kelas remaja diminta untuk mengikuti renungan malam setiap malam jam 9 ya. Ingat dia adik-adik ya untuk mengikutinya. Ketiga Lause. Guru sekolah minggu dan asisten wajib mencuci perlengkapan makanan seperti piring, sendok, dan cangkir yang digunakan. Ya. Keempat, latihan paduan suara sekolah minggu akan diadakan pada hari ini jam 9.30. Anak SD sampai remaja dihimbau untuk mengikutinya. Yang kelima, hadiah Natal sekolah minggu akan terus dibagikan sampai akhir Februari kepada anak-anak yang belum menerima hadiah. Ya, mungkin kebanyakan yang belum menerima ini adalah yang tidak datang lagi ke sekolah minggu ya. Oke, mungkin perlu diingatkan untuk datang kembali. Ya, selanjutnya, Lause. Petugas PG Kebaktian hari ini adalah Lause Derma. Ya, sampai di sini pengumuman kita. Sekarang kita akan turun ke kelas kita masing-masing. Remaja di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya Lause. Kalau Dedi udah mana aja? Udah nggak guna Zoom lagi ya? Pakai. Ya, mulai. Lagi direkod. Udah. Udah record. Apa sih? Buat narasi dari tahun ini kayaknya 1 kali 3 bulan. Oh iya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kalian nggak semangat sih? Oke, yang bertiga duduk di sini. Penuhi bangku yang nomor 2. Yang bertiga, Natania, Yurife, sama Nia. Ya, duduk sama Joanna sama Hana. Oke. Ayo, Steve, duduk di depan. Kenapa sepatumu nggak diikat ya? Longgar sekali. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh sangat bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu beribadah. Kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami semua bisa ditemukan di dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, tidak hanya tubuh kami yang berada di tempat ini, tetapi juga hati dan pikiran kami sepenuh-penuhnya kami berikan di dalam ibadah kami, di dalam penyembahan kami akan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, dan siapkan hati kami juga untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berikan kami fokus
dan kiranya Engkau juga yang menolong kami tidak berhayal, tidak mengantuk, ataupun tidak memikirkan hal-hal lainnya selain daripada merenungkan firman-Mu. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ayat hafalan kita adalah Roma 8 ayat 28. Nah, ini ayat yang harus kalian ingat ya, selalu ya. Supaya kalian bisa selalu bersyukur setiap hari. Oke, kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3, ya. Oke, coba dibaca dalam hati. Oke, kita baca sekali lagi bersama-sama. Setelah itu kita akan hilangkan frase demi frase ya, kata-kata demi kata. Oke. 1, 2, 3, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bisa ya? Gampang kan? Oke. Kita hapus ya. 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjut, 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next, 1, 2, 3. Lebih kencang suaranya. 1, 2, 3. Yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next. Roma
Next, terakhir ya. Oke. Siapa mau jadi yang pertama? Ladies first, right? Do you agree with that? Ladies first? Oke, kita mulai dengan perempuan juga. Hana. Kita tahu sekarang sesuai? Oke. Sekarang boys kan? Carry. Oke, good. Yurife. Oke. Steve. Good. Nia. Langsung bantu. Kita tahu sekarang bahwa Allah tu root. Ya. Dalam dua kali segala pun ke bagi yang mengasihi dia, yaitu yang sesuai kata terakhir rencana siapa? Allah. Harus berusaha, oke? Lo usah sangat menghargai orang yang berusaha daripada enggak sama sekali ya. Lo usah bantu, lo usah takut ya. Darren. Oh, ini harus ada s-nya ya. Yang satu lagi Darren, ini Darren. Oke, silakan. Dalam segala bagi yang ya. Oke, lanjut. Terpang sesuai dengan oke. Good. Natania, silakan.
sesuai rencana Allah. Tadi selalu ada lupa ya kata-katanya, enggak kan? Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Enggak ada yang kurang ya. Oke, kita lihat ayatnya. Siapa kita di sini? Ada satu orang lagi belum ya? Aha, lupa loh saya. Makanya dia lihat loh. Kok saya dilupakan? Joanna. Yotan. Dalam good. Mereka yang rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Oke, good. Semua bisa ya. Kita bedah ayat ini. Siapa kita di sini? Kita di sini merujuk kepada siapa? Semua orang di dunia ini? Ya, Yurefe. Siapa kita di sini? Steve. Seluruh umat manusia atau umat manusia tertentu? Siapa yang bilang seluruh umat manusia? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang bilang untuk umat manusia yang tertentu? Bukan semua orang, sebagian orang. Siapa? Gak usah lihat orang lain. Yang 2 orang, Hana dan Nia belum angkat tangan. Kalian apa? Kita di sini siapa? Oh, kamu yang pertama ya? Oh, kamu berarti tinggal Nia. Nia, kamu angkat tangan tadi. Siapa kita di sini? Semua umat manusia atau sebagian orang tertentu? Semua. Kalian setuju semua? Oke, sekali lagi. Siapa yang setuju ini semua umat manusia? Salah kalian semua. Kita di sini orang Kristen. Kita di sini Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Dia ketika kita bilang kita, saya dan kamu, benar nggak? Jadi Paulus bilang kita, kamu semua jemaat-jemaat di Roma dan saya, kita harus tahu. Kita tahu sekarang, orang-orang Kristen harus tahu. Ini bukan semua orang dunia nggak ngerti ini. Apa yang harus kita tahu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang saya tanya, semua orang di dunia mengasihi Tuhan? No, enggak kan? Ada Lause bahkan pergi penginjilan di Singapura waktu itu, waktu saya masih kuliah. Wah, ada yang dengar nama Yesus langsung meludah ke lantai. Tak sudi dengar nama itu. Bahkan ada yang bilang, saya mau percaya Yesus kalau dia kasih saya sekarang $100.000. Saya baru percaya Yesus. Ngomongnya begitu loh. Kalau Yesus betul-betul Tuhan, dia kasih saya sekarang $100.000, baru saya percaya. Nggak ada orang mau mengasihi Tuhan seperti itu. Nggak seluruh dunia ini mengasihi Tuhan. Kamu lihat agama lain, banyak yang menyerang, menghina Yesus. Mereka nggak mengasihi Tuhan. Jadi kita di sini bukan semua orang di dunia ya. Tapi orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Orang Kristen. Kenapa? Yesus bilang, barang siapa menolak aku, dia menolak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau kamu menolak Yesus, kamu menolak Bapa yang telah mengutus Dia ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Allah menunjukkan keselamatan nih. Offer keselamatan kepada manusia. Manusia bilang, enggak, aku enggak butuh. Aku bisa selamatkan diriku sendiri. Makanya hukumannya ke neraka. Kenapa? Kamu berani menolak pemberian Tuhan. Kamu menolak Yesus, kamu menolak pemberian Allah. Kamu menolak kasih Tuhan. Makanya hukumannya harus dibakar di neraka selama-lamanya. Fair nggak? Fair. Adil. Kamu sendiri yang menolak. Nah, jadi yang mengasihi Tuhan yaitu orang-orang Kristen, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Terpanggil dari mana?
Kita terpanggil dari kegelapan. Dulunya kita hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, tak mengenal Tuhan, tak peduli dengan Tuhan. Tuhan panggil, dikhususkan untuk datang kepada Dia. Gereja itu adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari kegelapan. Orang-orang yang dipanggil. Gereja dalam bahasa Yunani itu eklesia. Pernah dengar nama eklesia? Ada teman kamu namanya eklesia? Ada. Dulu saya waktu ngajar di Metodis ada nama satu anak eklesia. Saya tanya, kamu tahu arti nama kamu apa? Eklesia terdiri dari dua kata. E-K. Satu lagi klesia. E-K artinya out of. Keluar dari sesuatu. Ya. Klesia artinya call. Calling. Jadi keluar, dipanggil keluar dari sesuatu, dari kegelapan. Itulah namanya gereja. Jadi kita yang percaya Tuhan, umat Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus disebut gereja, orang-orang yang terpanggil. Nah, sebagai orang Kristen, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya tadi saya bilang di awal, ayat ini harus kamu ingat supaya kamu selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam suka, dalam duka, Tuhan bekerja. Ustaz, kalau keluarga saya mengalami kemalangan, apakah ada kebaikan di dalam hal itu? Ada. Apa kebaikannya langsung? Saya nggak tahu. Tuhan yang membuat rencana itu, dan kamu akan sadari seiring berjalannya waktu, oh ternyata musibah yang saya alami ini akhirnya mendatangkan sesuatu yang baik. Seperti Lausa kan, Lausa udah cerita berulang kali, mungkin kan sudah bosan. Saya tabrakan loh, nabrak anjing loh. Waktu saya tahun 2009 kalau saya tidak salah, malam tahun baru. Waktu itu saya diusir dari rumah oleh orang tua saya karena saya nakal. Hidup sesuka hati, tak mau gereja. Lakukan semua hal yang berdosa. Lalu kemudian saya mengalami kecelakaan, kaki saya harus dijahit, gak bisa jalan kurang lebih 2 bulan. Belasan jahitan, di atas ini sama di bawah. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah. Gara-gara kecelakaan itu saya pulang ke rumah. Sebelumnya nggak dikasih pulang. Orang tua bilang kamu pergi saja. Saya masih punya 3 orang anak lagi loh. Mama saya bilang gitu loh. Saya punya 4 saudara. Kami semua 4 bersaudara. Jadi kalau saya pergi pun masih ada 3 kata mama saya. Wah, hati saya sakit sekali. Tapi saya pergi. Tapi karena kecelakaan itu orang tua mau nggak mau harus terima saya kan. Kan saya anak mereka. Masa saya diterlantarkan di jalan? Jadi pulanglah saya. Nah setelah pulang beberapa waktu, mahasiswa dari STT Kalvari Batam datang ke balai. Dan datang ke gerejanya teman saya. Saya kan nggak ke gereja teman saya, kasih brosur, teman saya ini yang datang ngajak saya. Nah, teman saya bisa cari saya karena saya pulang ke rumah. Kalau saya nggak kecelakaan, saya nggak pulang ke rumah. Teman saya nggak bisa cari saya. Jadi saya dikasih undangan itu, barulah saya datang ke Batam. Sekarang saya berdiri di sini melayani Tuhan. Kalau saya cuma pikir, wah kecelakaan, Tuhan jahat, wah nggak ada yang baik dari situ. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu supaya kamu datang kembali kepadanya. Bisa lihat? Itulah kebaikan Tuhan. Jadi kita tak bisa nilai kebaikan Tuhan berdasarkan satu peristiwa. Wah, dompet saya hilang di jalan, hilang KTP, hilang uang semuanya. Apa yang baik dari sini? Kamu belum mengerti apa rencana Tuhan. Nanti seiring berjalannya waktu kamu akan sadar. Apa sih baiknya dari kehilangan dompet? Lalu kemudian ada satu cerita lagi. Seorang Kristen mau terbang naik pesawat, macet di jalan, marah-marah dia kan, karena udah nggak bisa kejar pesawat lagi. Batal berangkat, pesawat sudah terbang duluan. Ternyata pesawatnya jatuh. Semua penumpang meninggal dunia. Kamu bisa lihat kebaikan Tuhan di mana? Kalau dia berangkat, kalau nggak macet, dia ikut berangkat. Tuhan punya rencana. Kamu mungkin merasa, kenapa harus macet? Kenapa saya harus kehilangan? Hangus tiket saya kan uang itu. Tapi Tuhan punya rencana. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah, jadi kamu harus bisa lihat seperti itu ya. Rencana Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Umat manusia yang percaya kepada Yesus ya, bukan seluruh dunia ya, orang-orang Kristen. Oke, sekarang kita mau masuk, berdasarkan ayat itu kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan dalam sepanjang sejarah dari kitab Kejadian sampai Rut. Tuhan juga turut bekerja dalam setiap sejarah peristiwa kehidupan manusia. Jadi kita lihat dari permulaan sampai sanak penebus. Ini sanak penebus cerita di dalam kisah Rut ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kebenaran Alkitab, Allah bekerja melalui orang-orang nyata
dan kegiatan untuk melaksanakan rencananya untuk menebus umatnya. Jadi dalam peristiwa sejarah ya, orang-orang nyata, kegiatan yang nyata maksudnya dalam peristiwa sejarah, bukan dongeng ya. Dalam segala peristiwa di masa lalu itu Tuhan turut bekerja. Tujuan pelajaran pertama meninjau kronologi dari hubungan Allah dengan umatnya dari penciptaan sampai zaman hakim-hakim. Kedua, mengenali atribut-atribut Allah. Ketiga, memahami bagaimana orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam bagian dari perjanjian lama ini menunjuk kepada Kristus. Oke, kita coba lihat peristiwa dalam kitab Kejadian. Beberapa peristiwa yang tahu saya soroti, kalian coba sebutkan ya dari gambarnya, kira-kira peristiwa apa? Boleh? Boleh ya? Oke, ini seperti permainan ya. Ini peristiwa apa? Ya, Yurfe. Gak apa-apa, salah pun gak apa-apa. Coba, lebih baik mencoba salah daripada gak mencoba sama sekali. Kamu gak tahu nanti. Hah? Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Oke, itu nanti setelah ini ya. Jadi bocor kan. Ini pertama ketika Allah menciptakan Adam, manusia ya. Ini penciptaan ya. Allah menciptakan manusia. Nah ini sudah bocor kan? Ini adalah peristiwa di mana ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi kan dari Tuhan karena mereka sadar mereka sudah berbuat dosa, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Nah, pada waktu itu kan Tuhan tanya kan, Adam, di manakah engkau? Kira-kira Tuhan tahu dia di mana? Kenapa Tuhan tanya? Ini ya. Ya, Tuhan panggil kamu bukan karena Tuhan nggak tahu kamu di mana ya. Tuhan mau kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Lalu ketika dibilang, kami bersembunyi karena kami malu, kami telanjang. Lalu Tuhan bilang, apakah kamu makan dari pohon yang telah kularang itu? Tuhan tahu nggak dia makan? Tahu. Kenapa dia tanya? Kamu harus bertanggung jawab. Jawab, akui perbuatan kamu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi ini adalah peristiwa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ada Allah di situ? Ada Allah di penciptaan? Ada Allah nggak kalian lihat di penciptaan tadi? Ini yang ciptakan Tuhan, tentu ada. Di sini juga Allah bekerja ya dalam kehidupan mereka ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan izinkan ya, Tuhan lihat loh ketika si Hawa makan buah itu, si Adam makan buah itu, dia nggak larang, dia nggak, jangan, enggak. You punya free will, kamu punya kehendak, kamu pilih yang mana? Mau pilih patuh atau mau pilih melanggar perintah Tuhan? Tuhan kasih pilihan kepada kita ya. Next. Apa ini? Kerry. Air bah. Apa yang kamu ingat dari air bah? Bumi ditutupi dengan air. Air bah itu yang dibangun peristiwa air bah. Tuhan memerintahkan Nuh membangun apa ya? Membangun apa? A. Kapal, B. Perahu, C. Bahtera. Bahtera sama kapal beda nggak? Bedanya di mana? Ini yang selalu sering salah loh. Kita kalau lihat gambar-gambar kisah Nuh yang muncul kapal kan, sebenarnya bukan kapal, bahtera. Kamu tahu bahtera itu apa fungsinya? Bukan untuk berlayar, mengapung. Kalau kapal kan dibikin bawahnya kan gini kan, tajam. Kenapa? Karena dia harus membelah air. Berlayar. Kalau rata, tak bisa belah air. Bahtera itu flat. Karena Tuhan hanya ingin mereka mengapung. Bukan berlayar. Oke? Makanya Nuh tidak ada bangun layar. Hanya mengapung. Ya. Jadi jangan salah konsep. Kalau kamu ingat bahtera, jangan ingat kapal ya. Bahtera adalah berbentuk kotak ya, seperti sebuah bangunan yang fungsinya adalah untuk mengapung saja, bukan untuk berlayar. Tuhan menghukum manusia berdosa. Semuanya manusia sudah berdosa. Dari sekian juta manusia yang hidup pada masa itu, kita tidak tahu persisnya jumlahnya seperti apa, entah 10 juta, 100 juta orang, kita nggak tahu. Total seluruh penduduk bumi. Tapi katakanlah 100 juta, dari 100 juta, hanya 8 orang
yang diselamatkan. Hanya 8 orang yang percaya akan hukuman Tuhan. Mereka yang selamat. Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Tuhan bekerja dalam peristiwa ini. Oke? Next. Nah ini jarang nih diceritakan. Mungkin ada yang bingung, apa ini? Sarang semut ya? Manusia mencari kerajaan Allah. Mau lihat kerajaan Allah jadi bangun-bangunan ini. Lebih tepatnya ini peristiwa apa? Menara apa ini? Menara Babel, Kejadian 11. Kenapa mereka bangun menara ini? Tahu nggak kenapa? Nah, kita coba kilas balik sedikit saja ya. Kenapa dia bangun ini? Karena mereka tak mau patuhi perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Artinya kamu harus pergi berpencar. Penuhi bumi ini. Mereka bilang enggak. Kita kumpul semuanya. Kita bangun menara. Tinggi menjulang ke atas. Menantang Tuhan. Kami ingin kumpul di sini. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ini pemberontakan umat manusia ya. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan, bagaimana cara Tuhan supaya mereka berhenti membangun ini? Tuhan hancurkan bangunannya? Enggak. Kalau Tuhan hancurkan bangunannya, dia bangun lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kacau balaukan bahasanya. Yang misalnya Derang, dia bisa bahasa Mandarin, Kerry bahasa Mandarin, tiba-tiba Kerry nggak bisa bahasa Mandarin. Kerry bisa bahasa Batak. Bisa nggak nyambung mereka berdua ngomong? Nggak bisa. Mau gimana mau? Kalau kita mau bangun sesuatu, kamu harus paham kan? Mau suruh ambil, katakanlah ambil alat itu, ayo kita kumpulkan ini, kita buat batu, harus pakai satu bahasa yang sama. Kalau berbeda, ya sama seperti kayak orang Chinese lagi bicara sama orang Chinese, lalu saya dengar, saya pasti gini aja, ngomong apa mereka? Saya nggak ngerti. Akhirnya karena kacau balau bahasanya, mereka tersebar. Bangunan Menara Babel tidak jadi dilanjutkan, berhenti. Karena tak bisa dibangun, mereka nggak bisa ngerti satu sama lain. Ini cara Tuhan ya. Pemberontakan umat manusia. Tuhan bekerja nggak? Bekerja, dia kacau balaukan bahasa. Lanjut. Gampang ya jadi anak sekolah minggu ya Irin ya. Udah jadi lausa, udah ngerti semua kayaknya kan, nampak kan, paham kan? Mereka ini masih anak-anak sekolah minggu. Oke, gambar apa ini? Anyone? Anyone want to guess? Anak? Ishak anaknya, bapaknya siapa papanya? Abraham. Oke, ini peristiwa ketika Abraham diuji ya, untuk menyembeli anak satu-satunya. Anak yang dia dapat ketika dia berumur 100 tahun. Anak yang dia tunggu selama 25 tahun baru lahir. 25 tahun Tuhan janji, baru dikasih umur ketika dia berumur 100 tahun. Dan ketika anaknya berumur belasan tahun disuruh sembelih. Wah ini ujian iman yang sangat besar loh. Satu-satunya anaknya. Kalau dia sembelih habis kan keturunannya. Tapi dia beriman. Tuhan, kalaupun saya sembelih, Tuhan pasti bisa bangkitkan. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang dibutuhkan adalah kepatuhan. Jadi Abraham dipanggil Tuhan lalu diuji imannya. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau Abraham pasti sembelih anaknya? Kan dia diuji kan? Kira-kira Tuhan, apakah Tuhan harus menguji sampai dia sembelih dulu baru dia tahu? Bukankah dia tahu segala hal? Tahu kan? Tanpa sebelum dia sembelih tahu nggak di hati Abraham seperti apa? Bisa nggak dia lihat iman si Abraham seperti apa kepada Tuhan? Bisa. Tapi ini ujian untuk Abraham. Supaya Abraham tahu sejauh mana dia mengasihi Tuhan. Dia butuh pengalaman. Tuhan tahu, nggak harus suruh sembelih Ishak pun dia tahu dalam hati Abraham ini orang setia kepada saya. Kalaupun saya suruh sembelih anaknya dia pasti sembelih. Tapi Abrahamnya harus mengalaminya. Jadi ketika dia ingin menebas atau menyembelih anaknya, Tuhan mengutus malaikatnya. Jangan Abraham. Nah, disitulah dia tahu bahwa dia sungguh-sungguh betul-betul beriman kepada Tuhan, ya, dengan iman yang teguh. Jadi ini adalah peristiwa Tuhan memanggil dan memilih Abraham, ya. Ini peristiwa apa? Ini agak sulit nih. Ya, sini ya bilang oh, oke ini ya silakan. Enggak ya, enggak bilang oh tadi ya. Siapa yang bilang oh tadi? Oh Airin ya, Lausa Airin. Lausa ini untuk mereka dulu, mereka harus kita uji. Steve, siapa ya? Kisah siapa ya? Dia lagi mimpi, lagi tidur. Ini mimpinya ya. Di dalam mimpinya dia melihat ini. Siapa? Yakub.
Ini adalah kisah di mana Yakub melarikan diri dari Esau, lalu dia tidur di Betel, ambil batu, sebuah batu, taruh di kepala dan tidur. Dia ingin menuju ke Haran ya, ingin bertemu dengan pamannya Laban. Jadi waktu dia tidur, dia mimpi ada malaikat yang turun naik dari sorga. Ada tangga, lalu malaikat turun naik dari sorga. Oke, ini peristiwa Tuhan memanggil Yakub. Jadi Tuhan memilih Yakub, tidak memilih Esau, walaupun Esau anak pertama. Kenapa? Tuhan sendiri yang menetapkan ya. Jadi nanti dari garis keturunan Yakub inilah Mesias akan dilahirkan. Peristiwa apa ini? Ya? Daud kurang tepat. Daud belum lahir sayang di sini. Jubah warna-warni, jubah maha indah. Siapa dia? Hah? Siapa? Yusuf. Kenapa takut? Benar Yusuf. Ini Yusuf. Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara keturunan Israel. Dari mimpinya kan dia bermimpi bahwa bulan, matahari dan bulan, bintang-bintang mengelilingi dia. Menyembah dia. Berkas-berkas juga dari kakak-kakaknya juga sujud menyembah kepada berkas. Ini adalah sebuah gambaran nubuatan nanti di masa depan bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang cukup tinggi, nomor 2 setelah Firaun di tanah Mesir ya. Dan saudara-saudaranya nanti datang beli gandum kan, mereka sembah dia kan. Itulah penggenapan dari mimpinya. Jadi dia diutus Tuhan ke Mesir terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya dalam masa 7 tahun kelimpahan. Kemudian 7 tahun masa kelaparan, dia bisa sediakan makanan ke seluruh dunia dikatakan dalam Alkitab. Bahkan orang-orang Kanaan, Yakub dan anak-anaknya datang ke Mesir ya. Yakub nanti datang terakhir ketika Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Tuhan bekerja nggak di sini? Bekerja. Next, dalam kisah kitab Keluaran, ini peristiwa apa? Siapa? Musa, betul sekali. Ini apa yang menyala-nyala ini apa? Apa yang menyala-nyala itu? Semak belukar, terbakar oleh api tapi tidak dimakan oleh api. Artinya tidak habis. Kalau kita bakar sesuatu kan, lama-lama api redup, lalu benda yang kita bakar hangus jadi abu kan? Ini enggak, menyala terus tapi enggak habis, enggak makan, apinya tidak memakan pohon itu, semak belukar itu. Tuhan menampakkan diri kepada Musa ya. Tuhan memanggil dan memilih Musa. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel yang sudah dalam perbudakan di Mesir selama 430 tahun di sana. Sekarang saatnya bawa keluar bangsa ini menuju ke tanah yang sudah dijanjikan, itu tanah Kanaan ya, yang berlimpah susu dan madunya. Nah, ini apa nih? Sepuluh hukum Taurat. Coba lihat lagi baik-baik dari 10 tulah, benar, 10 juga memang, tapi bukan hukum Tauratnya. Tulah ya, hukuman yang Tuhan jatuhkan secara ajaib ke tanah Mesir. Sebagai bukti bahwa Tuhan Allah Israel berkuasa atas segala sesuatu ya. Dan orang Mesir, bahkan Firaun harus merelakan, membiarkan orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir. Ini peristiwa apa? Kamu lihat yang putih ini apa nih? Tiang awan itu, kalau kalian ingat tiang awan, apa yang kalian ingat ceritanya? Tuhan menuntun dan memelihara umatnya di padang gurun kan? Selama berapa tahun? 4 apa? 40 tahun. Ajaib loh, 40 tahun mereka dipelihara Tuhan. Siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun. Firman Tuhan katakan kasut mereka nggak rusak. Kita belum sampai setahun harus ganti sepatu kan? Ganti sendal kan, udah putus, koyak, sobek segala macam. Mereka tidak. Kenapa? Tuhan pelihara. 40 tahun kasut mereka tidak rusak. Dalam perjalanan padang gurun panas loh. Siang hari, dan mereka dipelihara Tuhan dengan begitu baik. Makanan juga disediakan, apapun mereka butuhkan Tuhan kasih ya. Ini peristiwa apa? Peristiwa apa ini? Darren. Nah, ini baru 10 hukum Taurat ya. Tuhan memberikan hukum-hukumnya, 10 hukum Taurat kepada umatnya melalui Musa ya, dan Musa mengajarkannya kepada umat Israel.
Lalu peristiwa dalam kitab Imamat. Nah, ini pakaian apa ini? Pakaian seorang imam. Tuhan memberikan dan menetapkan hukumnya bagi orang-orang Israel, bagaimana cara mereka beribadah, apa yang harus mereka persembahkan, bagaimana sikap hati mereka ketika mereka beribadah, kondisi diri mereka ketika mereka datang menghadap Tuhan, ya. Semuanya dituliskan dalam kitab Imamat ini. Kemudian juga ada hukum sivil, ya. Bagaimana mereka bersikap ataupun dealing, berhadapan dengan sesamanya. Kalau ada kasus hukum di antara satu dengan yang lain juga diatur dalam hal ini, ya. Ada yang mencuri, hukumannya apa? Kalau dia curi domba, berapa kali lipat dia harus bayar, ya, seperti itu. Peristiwa dalam kitab Bilangan itu singkat, ya, karena bicara tentang hukum. Nah, kitab Bilangan ini apa nih? Kamu lihat nih, mereka bawa apa nih? Anggur. Anggurnya gede, ya. Peristiwa apa ini? Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Ini sebelum masuk, sudah mau masuk, ya, tanah Kanaan. Disuruhlah 12 pengintai ke sana. Lalu kemudian dibawalah hasil dari intaian mereka. Anggurnya segede itu loh, 2 orang angkat. Sekarang kamu beli ke pasar anggur perlu 2 orang angkat gak? Si Airin bilang kayak gini aja. Kecil kan? Kalau sekarang kita lihat anggurnya kecil sekali, dan kamu lihat anggur yang besar ini, apa yang muncul di pikiran kamu? Kenapa bisa begitu besar anggurnya? Karena tanahnya begitu subur, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu yang Tuhan janjikan. Tanahnya berlimpah dengan susu dan madu. Kok tanah ada susu? Pernah nggak kalian pikir tuh, tanahnya berlimpah dengan susu dan madu? Apa artinya? Tanahnya begitu baik, begitu hijau, sehingga banyak domba yang bisa makan, bisa hidup dengan sehat, lalu menghasilkan susu dan madu, karena bunga-bunga tumbuh dengan subur, lebah bisa mengambil sari-sarinya dan buat madu. Kamu tahu kan, lebah kan harus ambil sari-sari dari bunga, lalu menghasilkan madu. Begitu suburnya tanah itu maksud dari firman Tuhan. Nah, Tuhan mengutus 12 pengintai, lalu kemudian 10 dari 12 menyampaikan kabar bohong. Oh, kita nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Orangnya tinggi-tinggi, besar seperti raksasa. Kita seperti belalang. Kamu bayang belalang segini, manusia seperti saya. Berarti jauh sekali ya perbandingannya. Jadi kalau kita perbandingan dengan tubuh saya sekarang seperti ini, berarti manusia di tanah Kanaan mungkin 10 kali tinggi daripada saya. Itu kan sudah berlebihan kan? Itu kabar bohong. Enggak, memang mereka besar, tapi enggak sebesar itu perbandingan yang enggak seperti manusia dengan belalang. Mereka akhirnya takut dan mereka berkeluh kesah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu makanya mereka dihukum Tuhan. Selama 40 hari mereka mengintai, 1 hari dibalas dengan 1 tahun, diganti dengan 1 tahun. Maka 40 tahunlah mereka harus berada di padang gurun. Padahal tinggal masuk loh. Tapi karena mereka tak percaya, hanya 2 yang percaya dari pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka bilang, enggak, kita bisa masuk. Tuhan pasti sertai kita. Tapi 10 orang tidak percaya dan menghasut kebanyakan dari orang Israel. Makanya banyak yang dihukum mati di padang gurun, ya. Tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ini peristiwa apa? Ini, by the way, ini yang di tiang, ini adalah ular, ya. Ular, bukan ular benaran, bukan ular hidup. Apa ini peristiwanya? Nanti kalau saya bilang ular apa, langsung tahu kalian peristiwanya. Peristiwa apa ini? Ular tembaga, betul sekali. Ular tembaga sebagai tipologi Kristus. Tipologi adalah sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang akan dialami oleh Kristus di masa yang akan datang. Seperti nubuatan, ya. Tapi ini sebuah gambaran, tapi harus disebut dalam Alkitab. Yesus ada sebut nggak? Dia ada sebut. Seperti ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Jadi orang-orang yang dipagut ular, kalau melihat ular itu, dia nggak mati. Kamu bayangkan, bagaimana mungkin ya dipagut ular, lalu Musa disuruh Tuhan bangun ular tembaga, bilang sama orang Israel, siapa saja yang digigit ular, tapi melihat kepada ular tembaga itu, dia tak akan mati. Itu butuh iman. Bukan ular tembaganya yang ada kuasa, ya. Tuhan yang punya kuasa, tapi Tuhan butuh kepatuhan kamu. Kamu percaya nggak? Hanya lihat aja bisa nggak mati walaupun digigit ular. Kalau kamu percaya, silakan lihat. Dan banyak mereka yang melihat dan diselamatkan.
Yesus bilang seperti ular tembaga ditinggikan, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Di mana? Di kayu salib. Siapa saja yang beriman melihat ke salib itu akan diselamatkan. Sama peristiwa ini juga. Siapa yang digigit ular, lihat ular tembaga tidak akan mati. Ya. Oke, dalam kitab Ulangan. Nah ini kembali pengulangan ya, namanya ulangan. Pengulangan kembali, 10 hukum Tuhan diajarkan kembali kepada umat Tuhan. Lalu Musa menjabarkan tentang peraturan-peraturan nanti di tanah Kanaan, bagaimana mereka membangun kota-kota perlindungan, mereka juga harus bersikap bagaimana mereka datang beribadah kepada Tuhan, hidup dengan sesama mereka, semua peraturan diatur di situ ya. Jadi Musa menasihati bangsa Israel untuk memelihara hukum-hukum Allah dan ada kutuk dan berkat bagi siapa saja yang mematuhi perintah Tuhan, yang tidak mematuhi akan dikutuk oleh Tuhan. Nah ini peristiwa apa nih? Musa ditinggalkan? Enggak, ini Musa naik ke atas pegunungan untuk melihat tanah Kanaan. Dia tak diizinkan masuk. Kamu tahu kenapa dia tidak diizinkan masuk? Karena dia berdosa. Waktu Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada sebuah batu, kan orang Israel kan butuh air. Bicara kepada batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, dia marah. Dia pukul batu itu 2 kali. Emosi dia, pukul batu 2 kali, keluar air juga. Tapi dia tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang berbicara, bukan pukul. Menurut kita kecil kan masalahnya. Bagi kita kecil kan, bagi Tuhan itu serius. Kamu gak patuh, sesuatu yang sangat serius. Hukumannya apa? Tuhan tak kasih dia masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita pikir-pikir kasihan juga ya, 40 tahun loh dia pimpin bangsa yang keras kepala itu. At the end, kamu gak masuk. Tuhan ingin ajarkan kita, Tuhan tak pandang muka ya. Kamu mau melayani dia 40 tahun, ketika kamu bersikap tidak patuh kepada Tuhan, Tuhan kasih kamu disiplin, hukum yang harus kamu tanggung ya. Jadi dia tak masuk ke tanah Kanaan, hanya bisa melihat. Jadi dia naik ke sebuah gunung lalu lihatlah sekeliling, itulah tanah yang akan kuberikan kepada umatku Israel. Dan kamu tak bisa masuk. Lalu Tuhan mengubur Musa di Gunung Nebo. Kenapa Tuhan yang kubur Musa? Musa itu adalah seorang nabi yang sangat besar. Kalau sampai orang Israel tahu di mana kuburannya, kamu kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan sembah Musa. Musa akan jadi berhala. Jadi Tuhan kuburkan sendiri. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan orang Israel, di mana dia dikuburkan. Ya, supaya Tuhan menjaga ya, supaya mereka itu tidak jatuh ke dalam dosa penyembah berhala. Karena Musa sangat dihormati, sangat disegani. Salah satu nabi yang terbesar yang dimiliki oleh orang Israel ya, Nabi Musa. Oke, peristiwa dalam kitab Yosua. Nah, ini peristiwa apa nih? Ada yang tahu? Ini adalah peristiwa ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sungai itu penuh dengan air, tak bisa lewat. Bagaimana caranya? Tuhan tunjukkan keajaiban. Dia suruh para imam berjalan duluan di depan. Dan setelah berjalan di depan, suruh berhenti di tengah-tengah sungai itu. Sampai semua orang Israel lewat, barulah mereka boleh jalan. Jadi ketika imam masukkan kakinya ke sungai, air tiba-tiba berhenti mengalir dari hulu, membuat sebuah bendungan. Jadi mereka bisa lewat. Jadi air berhenti mengalir dari hulu ya. Kalau ini kan pasti mengalir ke sana. Yang dari hulu berhenti, membentuk sebuah bendungan, mereka imam di tengah-tengah, lalu semua orang Israel berjalan sampai habis, lalu mereka ambil 12 batu dari dasar sungai, dibawa ke pinggir. Kenapa? Supaya disusun 12 batu menjadi peringatan. Nanti kalau anak cucu mereka tanya, kok ada batu 12 di sini? Ini batu dari mana? Oh, ini batu dari dasar sungai Yordan. Dulu Tuhan keringkan, makanya batunya bisa kami ambil. Kok bisa? Iya, karena Tuhan pimpin kami untuk menyeberang sungai ini. Jadi Tuhan ingin supaya anak cucu mereka tidak lupa untuk diajarkan tentang kuasa Tuhan ini ya. Oke, jadi Allah memimpin bangsanya Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini peristiwa apa? Setelah mereka seberangi sungai Yordan, mereka mengalahkan kota di situ. Kota apa ini? Ada yang ingat? Hanya dengan keliling saja setiap hari sekali selama 6 hari, hari ke-7 7 kali. Lalu kemudian tiup sangkakala dan berteriak sekencang-kencangnya. Jericho ya, Jericho.
Ini adalah peristiwa di mana Allah memimpin bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Kota yang begitu kokoh, begitu tebal temboknya, begitu tinggi temboknya. Roboh hanya dengan berkeliling sehari sekali selama 6 hari, lalu hari ke-7 7 kali, lalu tiup sangkakala dan berteriak. Ini semua kuasa Tuhan, bukan karena orang Israel hebat. Jadi Tuhan ingin, itulah ya caranya Tuhan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih sering tidak masuk akal bagi kita manusia. Tapi Tuhan ingin kamu beriman kepadanya. Kalau Tuhan bilang A, walaupun menurut akal logika kita mana mungkin bisa roboh hanya dengan berteriak. Percaya sama Tuhan. A. Jangan berargumentasi, jangan bilang, Tuhan kayaknya cara ini kurang mantap deh, kurang pas lah. Cara saya aja. Enggak. Caranya Tuhan. Ya. Jadi mereka bisa menaklukkan semua orang di kota Yeriko. Semuanya dibasmi, dibunuh kecuali Rahab dan keluarganya ya, yang telah menyelamatkan 2 pengintai. Nah ini ada benang merah, kalian lihat nggak? Ini di jendela. Ada benang merah yang ditaruh, tali merah ya, tali kirmizi, supaya tanda bahwa Rahab tinggal di situ dan tidak boleh disentuh ketika orang Israel masuk ya. Nah ini apa? Peristiwa apa? Ini pembagian lahan ya, tanah di Israel dibagikan seturut dengan pembagian undian ya yang dilakukan oleh Yosua. Jadi semua mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah sekarang peristiwa hakim-hakim. Ini gambar apa? Orang lagi ngapain nih? Lagi ukir patung atau lagi buat pameran ya? Apa ini? Pameran patung ya? Ini adalah dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel pada masa hakim-hakim. Mereka dikatakan dalam kitab hakim-hakim melakukan apa saja yang mereka pandang baik. Wah, sangat mengerikan ya. Bagi Kerry sesuatu yang baik, oh menurutku yang baik itu begini. Menurut si Darren, yang baik ini begini. Semuanya boleh. Asal kamu pandang itu baik. Jadi kalau menurut kamu adalah baik, kalau kita sembah patung, berhala jadikan Tuhan, baik, itu baik, lakukan untukmu. Menurut kamu baik, silakan. Itulah yang terjadi pada masa hakim-hakim. Semua orang lakukan sesuka hatinya. Coba kamu bayangkan ya, di kelas di sekolah, kalau guru bilang, oke, anak-anak sekalian, sekarang kalian bebas lakukan apa saja yang kamu mau. Kamu pikir kira-kira apa yang terjadi di kelas itu? Mungkin sebagian besar pulang kan? Langsung ambil tas pulang. Ya kan menurut saya ini yang paling baik. Ada yang langsung ambil gadget, langsung mabar. Kacau kan? Chaos gak? Kelas itu chaos. Karena semuanya tidak ada hukum. Jadi guru tidak marah, bebaskan kamu, itu yang terjadi. Itulah juga yang terjadi pada masa hakim-hakim. Bangsa Israel hidup sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Lalu Tuhan mengutus hakim ya, sebanyak 12 hakim, ini Gideon. Tuhan mengutus hakim-hakimnya untuk menyelamatkan umatnya. Lalu kemudian ada Simpson yang terakhir ya, dengan kekuatan terakhirnya, dia merobohkan tempat di mana orang Filistin berkumpul dan lebih banyak yang mati di tempat ini daripada ketika Simpson hidup ya, membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Nah ini 12 hakim. Tuhan kirim 12 hakim ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Setiap kali mereka berdosa dan mereka ditindas oleh musuh-musuhnya, Tuhan kirim hakim. Wah, kembali lagi berubah. Setelah hakim itu mati, berdosa lagi. Tuhan kirim lagi hakim. Hakim itu mati, berdosa lagi. Begitu terus siklusnya. Jadi mereka lakukan ini sebanyak 12 kali kurang lebih ya, selama Tuhan mengirim 12 hakim ini. Oke, yang terakhir peristiwa tentang Rut. Ini siapa ini? Udah tahu ya, sudah sebut tadi, kesetiaan Rut pada mertuanya Naomi. Nah, Rut adalah seorang apa Rut? Dia dari bangsa mana? Bangsa mana? Moab, ya. Moab, oke, sekarang kita tanya, langsung-langsungnya kan jawab. Moab ini keturunan siapa? Ayolah, silakan langsung tulis. Keturunan siapa Moab? Moab itu keturunannya Lot. Ketika dia melakukan incest ya. Kedua anak perempuannya dia tiduri dan lahirlah anak pertama Moab, anak kedua Amon. Saya selalu ingat MA. Moab yang pertama, Amon yang kedua ya. Oke, jadi dia keturunan Moab, bukan bangsa Israel ya. Tapi dia mau ikut Naomi dan ikut pulang ke Bethlehem. Dan di sana nanti Tuhan peliharakan dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Boaz dan menikah dengan Boaz dan dia pun dipelihara. Karena janda pada masa itu tidak dianggap adalah kaum yang lemah dan miskin. Karena tidak ada suami yang memenuhi kebutuhan.
Jadi makanya Tuhan perintahkan janda, anak yatim piatu, ya orang-orang asing itu semua harus dipelihara oleh orang Israel karena dianggap lemah, tidak punya apa-apa, ya miskin. Jadi ketika Tuhan berikan suami kepada si Rut, kemudian dia punya anak dan dia dipelihara oleh suaminya. Hidupnya begitu menjadi baik, ya, lebih baik dari sebelumnya. Dan kita tahu bahwa dari anak Rut dan Boas inilah lahir seorang anak bernama Obed. Obed ini siapa? Ada temanmu namanya Obed di sekolah? Nggak ada ya, saya punya teman Obed, jago sekali main bola ya. Obed ini adalah kakek dari Raja Daud. Bukan Obed teman saya ya, kakek Daud. Obed yang di Alkitab. Nama Obed ini kan sering kita jumpai, nanti kalian mungkin jumpai. Obed adalah kakek dari Raja Daud. Jadi dari sini nanti garis keturunan, dengan kata lain dari garis keturunan Boas dan Rut inilah nanti dilahirkan Mesias, dilahirkan ya, dari garis keturunan ini. Sekarang pertanyaannya. Siapa tokoh favorit kamu dalam kitab Kejadian, dari kitab Kejadian sampai Rut? Dari tadi kisah yang kita sudah lihat sekilas. Siapa tokoh yang paling kamu suka? Ayo, pasti punya dong. Nia. Dari semua tokoh tadi, siapa yang kamu suka ceritanya? Tokoh siapa? Sebut aja, nggak apa-apa. Oke, Joanna mau mulai? Siapa Joanna? Kerry mau mulai? Waduh, tunggu sambil pikir. Kerry, tokoh yang kamu suka dari tadi, dari kitab Kejadian sampai Rut? Simpson. Oke, dia pilih Simpson. Hana? Oh, kamu pilih Simpson karena kuat. Musa. Oke, nggak apa-apa. Si Natania. Joanna? Nuh. Oke. Steve. Yusuf. Nia. Harus ada, masa kalian nggak ingat satu tokoh pun? Nia. Siapa Nia? Darren? Tuhan Yesus. Dia masih belum lahir sebagai manusia. Dia sudah ada, cuman belum lahir. Namanya pre-inkarnasi ya, belum lahir sebagai daging. Dia masih ada di sorga ya. Oke. Ada lagi? Pre-inkarnasi ada juga di perjanjian. Hanya kan saya nggak kilas balik tadi. Kisah ketika dia menampakkan diri kepada Abraham sebelum dia menghukum Sodom dan Gomora. Karena Abraham menyembah dia dan dia terima sembahan itu. Dia salah satu dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan mengunjungi Abraham. Itu adalah kita percaya pre-incarnate of Christ ya. Oke, ada lagi? Yurife, siapa tokoh favorit kamu? Musa. Oke, Musa. Natania? Ada? Siapa? Nia, udah pikir? Oke, kalian pikirkan sendiri. Pasti ada kan? Oke. Siapa, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa tokoh yang paling penting dari semuanya? Dari semua tokoh tadi kita bahas. Siapa yang paling penting? Hana? Hah? Hah? Allah, betul sekali. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Iya, tokoh yang paling penting dari semua rentetan peristiwa itu adalah Allah. Dari zaman kejadian penciptaan sampai pada masa Rut, Tuhan tetap bekerja kan? Sampai pada masa Rut, Abraham sudah tidak ada lagi, Adam dan Hawa sudah meninggal, tapi Tuhan tetap ada dalam setiap sejarah sepanjang segala zaman. Dia tokoh yang paling penting. Sampai sekarang Tuhan bekerja nggak? Bekerja, masih ada nggak dia? Selalu hidup, sampai selama-lamanya dia tetap hidup, dia adalah Allah. Jadi sebut tokoh yang paling penting dari semuanya adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi Tuhan Allah turut bekerja dalam setiap rentetan peristiwa cerita yang ada di dalam Alkitab. Dia bahkan turut bekerja dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia termasuk kita. Turut juga bekerja sampai hari ini ya. Jadi Tuhan Allah memegang kendali dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Jadi sampai sekarang apakah Tuhan masih memegang kendali atas dunia ini? Masih atau manusia? Kenapa wajahnya? Bahagia sekali ya. Kalian bisa ekspresikan begini nggak? Coba, siapa yang bisa? Darren, coba buat. So happy ya, right? Nah, ini tandanya dia happy sekali. Dia mungkin
tiba-tiba dia teringat jawaban ujian kali. Wah, ujian, jawabannya itu ya. Kalau kan kadang-kadang kita ujian kan lupa kan. Sekali kita ingat, kita langsung. Ini nih ekspresinya nih, bahagia sekali dia. Oke, next. Dalam setiap kejadian, ya peristiwa dari kejadian sampai Rut, kita dapat melihat atribut-atribut Allah seperti kekudusannya, kebaikannya, keadilannya, kemahakuasaannya, dan kemahahadiran Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan keadilan, kebaikannya. Kebaikannya kita bisa lihat bagaimana dia pelihara bangsa Israel, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dia pelihara Rut, kemudian kemahakuasaannya 10 tulah, di tanah Mesir secara ajaib terjadi, tapi di tanah orang Israel tinggal tidak terjadi tulah. Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan membelah sungai Yordan, itu semua kemahakuasaan Allah. Tuhan adil. Semua orang yang berdosa, yang tadi menentang masuk ke tanah Kanaan, bilang raksasa, terlalu besar kita seperti belalang. Semua orang-orang yang tak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan adil. Jadi Tuhan baik, Tuhan kudus, Tuhan menunjukkan kemahakuasaan dan kemahadirannya. Jadi meskipun ada banyak tokoh yang muncul dari kitab Kejadian sampai Rut, tapi tokoh sesungguhnya, tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Tadi kamu ada bilang ya. Kenapa? Karena semua rentetan peristiwa ini pada akhirnya mengarah kepada Kristus. Dari garis keturunan seluruh orang-orang yang hidup di perjanjian lama, kita melihat bagaimana Tuhan mengatur ya sedemikian rupa sampai nanti Yesus bisa lahir dari keturunan Daud ya, dari garis keturunan suku Yehuda. Nah, jadi perlu kita ingat, pertama, Tuhan berdaulat atas setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi. Ini yang harus kamu ingat selalu, bahwa di dalam segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan berdaulat. Apa arti berdaulat? Sovereign. Apa artinya? Berdaulat. Apa artinya? Berdaulat artinya dia punya kendali. Dia punya kuasa. Dia yang mengatur hidup kita di tangannya. Segala peristiwa Tuhan yang atur. Itu artinya berdaulat. Dia punya andil besar, hak untuk mengatur semua peristiwa ya. Nah, kalau kita tahu Tuhan berdaulat, apa yang harus kita lakukan, Mia? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan berdaulat, kamu percaya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus beriman, bersandar, percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang memegang kendali semuanya, maka kita harus datang kepadanya. Ya. Oke, next. Lalu kemudian Tuhan juga berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan punya kendali dalam kehidupan kita, maka kita juga harus selalu meminta pertolongan daripadanya. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk diatur dan dituntun Tuhan sesuai dengan kehendak. Ini penting ya. Kalau kita tahu Tuhan berdaulat, maka kita harus serahkan semuanya pada Dia. Jadi kalau kamu misalnya nanti ya, sekarang kalian masih duduk di bangku SMP, ada yang di SMA, nanti kamu ingin pergi kuliah, ingin lanjutkan ke SMA yang kamu suka, lalu kemudian nggak seperti itu terjadi. Kamu nggak bisa masuk ke sekolah yang kamu suka, kamu nggak bisa mengambil jurusan yang kamu mau, kamu harus percaya, Tuhan berdaulat. Oh, mungkin Tuhan punya rencana lain. Jadi kamu akhirnya bersyukur. Dan kamu harus berusaha ya, contohnya kamu mau masuk ke Universitas Indonesia atau Gajah Mada, atau ITB. Kamu belajar keras, bukan aku beriman nih, Tuhan pasti bantu saya masuk, saya nggak usah belajar. Dengan iman aku percaya. Itu bukan iman namanya ya. Kamu mau beriman seperti apapun, kalau kamu nggak ada usaha, Tuhan tak akan berkati kamu. Jadi kamu sudah berusaha, sudah belajar keras, do your best, and pada akhirnya tidak masuk ke situ, kamu harus terima. Tuhan punya rencana untuk kamu. Ya, Tuhan tidak ingin kamu jadi yang seperti yang kamu mau. Saya dari dulu pengen jadi arsitek, tapi nggak kesampaian. Nggak ada yang salah kan jadi arsitek, benar nggak? Bukan perbuatan yang berdosa. Tapi Tuhan nggak mau kamu saya jadi arsitek, jadi saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah, kalau ditanya pernah sepanjang hidup saya apakah saya pernah jawab saya ingin jadi hamba Tuhan? Enggak. Nggak pernah saya terpikir mau jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan maunya saya ini jadi hamba Tuhan, maka saya terima. Kamu harus terima apapun yang Tuhan tetapkan dalam hidup kamu. Bisa diterima? Jadi nanti kalau kamu ke depan mau jadi dokter, ternyata bukan jadi dokter, jadi guru. Mau jadi pilot, bukan jadi pilot, akhirnya jadi polisi. Mau jadi polisi, nggak jadi polisi, jadi tentara. Mau jadi tentara, nggak bisa jadi tentara, jadi pengusaha.
Semuanya ini sudah diatur Tuhan. Yang penting kamu sudah berusaha, sudah lakukan yang terbaik. Bisa paham? Oke, sampai di sini cerita kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas atau ngantuk? Oke, kalau jelas, puji Tuhan, kiranya jadi berkat ya bagi kalian semua. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa belajar untuk selalu berserah bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ajari kami untuk selalu menyerahkan sepenuh-penuhnya segala rencana kami, segala harapan kami, keinginan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan merancangkan, mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, bagi kami yang telah terpanggil sesuai dengan rencana. Berkati kami Bapa, juga dalam ibadah kebaktian nanti, supaya Tuhan tolong kami bisa beribadah dengan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.